Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dani Juwana. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Semester 3, kelas 2C Manajemen dengan NPM 120020099. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang berkaitan dengan cryptocurrency. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran, menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Cryptocurrency menjadi populer di seluruh dunia, namun tidak semua negara bisa menerima perkembangan tersebut. Ada yang menerima sebagai alat investasi saja, namun ada yang menggunakan sebagai alat pembayaran. Lalu bagaimana perkembangan cryptocurrency di Indonesia? Di Indonesia diperkirakan ada 7,2 juta orang yang memiliki cryptocurrency. Sedangkan menurut dari Asosiasi Bitcoin, Indonesia per Juli 2021 mencatat pemilik kripto di Indonesia mencapai 7,4 juta orang dan angka ini meningkat sebanyak 85% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang. Adapun dikutip dari liputan6.com, Indonesia menempati peringkat 30 besar, di bawah Malaysia dan Vietnam. Dalam kepemilikan aset kripto pada 2021, berdasarkan dari AAA, diperkirakan ada sekitar 7,2 juta orang Indonesia yang saat ini memiliki aset kripto. Selain itu, menurut data dari Asosiasi Blockchain Indonesia per Juli 2021, mencatat pemilik kripto di Indonesia mencapai 7,4 juta orang dan angka ini meningkat sebanyak 85% dibanding pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang. Adapun menurut dari data Bursa Efek Indonesia, pemilik aset kripto dinilai lebih banyak dibandingkan jumlah investor saham yang memiliki 2,7 juta investor. Sementara itu, menurut data Indodex menunjukkan pada November 2021, angka pemilik kripto sebanyak 4,7 juta pengguna, dan hal ini menunjukkan bahwa jumlah investor kripto di tahun 2021 meningkat pesat sebanyak 99,76% dibandingkan pada akhir 2020 yang hanya berjumlah 2,2 juta investor. Indonesia bukanlah negara yang mengisolasikan diri terhadap perkembangan kripto. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai perkembangan dan pembahasan terhangat seputar kripto yang melingkupi adopsi kripto tanah air pada tahun 2021. Pertumbuhan investor kripto di Indonesia juga terlihat dari perkembangan media seperti media sosial yang meningkatkan seputar aset kripto. Terkait Bitcoin transaksi dunia dispute seperti dikutip Crypto Jumat 14 Januari 2022. Dalam perkembangan kripto Indonesia, banyak diwarnai dengan topik yang mengikuti selama tahun 2021, seperti dikeluarkannya daftar aset kripto yang legal di Indonesia. Pada tahun 2021, Badan Pengawas Perdagangan Jangka Komoditi atau BAPEMTI sebagai otoritas yang mengatur hal tersebut mengeluarkan kabar terbaru terkait aset kripto di Indonesia. Di antaranya adalah 13 daftar bursa legal yang berhak membuka operasional di dalam negeri dan merilis 229 aset kripto yang sah diperdagangkan di bursa. Adapun dalam publikasi BAPEMTI membahas mengenai pajak aset kripto di Indonesia yang direncanakan akan berhadapan tarif 0,05% dan akan dikenai lebih rendah daripada saat digunakan 0,1%. Kabar terbaru yang dihimpun dari berbagai sumber, pemerintah mulai membahas pengembangan penghasilan berkaitan dengan masyarakat yang berinvestasi di aset kripto. Bagaimana perkembangan cryptocurrency di negara lain? Dikutip Kompas.com, legalitas mata uang kripto, salah satunya Bitcoin, kerap diperdebatkan di banyak negara di dunia. Salah satu aspek yang menyebabkan perdebatan legalitas Bitcoin yakni harganya yang fluktuatif. Beberapa negara telah secara jelas melarang mata uang kripto.
Sementara di sisi lain menerapkan kebijakan yang membuat aset kripto tidak bisa mendapatkan dukungan dari sistem perbankan dan keuangan untuk diperdagangkan dan digunakan di negara tersebut. Berikut adalah daftar negara yang melarang mata uang kripto. Cina. Regulator Cina telah secara terang-terangan melarang perdagangan mata uang kripto, salah satunya Bitcoin. Setiap bank dan institusi keuangan lain seperti penyedia jasa pembayaran dilarang untuk berasosiasi dengan setiap kegiatan terkait mata uang kripto. Rusia. Pemerintah setempat tidak memiliki aturan sama sekali terkait dengan mata uang kripto. Namun demikian, di Rusia, Bitcoin dilarang digunakan untuk transaksi barang dan jasa. Vietnam. Pemerintah Vietnam dan bank pemerintah setempat menegaskan Bitcoin bukanlah metode pembayaran yang legal, meski di sisi lain tidak ada regulasi mengenai Bitcoin sebagai aset investasi. Meski di sisi lain, beberapa negara pun telah membuat aturan yang mengizinkan Bitcoin untuk digunakan sebagai mata uang. Hingga saat ini, negara yang telah mengizinkan Bitcoin sebagai mata uang yang legal adalah El Salvador. Beberapa negara yang melegalkan Bitcoin untuk investasi adalah sebagai berikut. Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat cenderung memiliki kecenderungan kebijakan yang lebih positif terhadap Bitcoin. Meski beberapa pemerintah cenderung memiliki untuk mencegah atau mengurangi penggunaan mata uang kripto untuk transaksi ilegal. Beberapa perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat seperti Microsoft, Subway, dan Overstock pun telah menerima pembayaran di Amerika Serikat. Selain itu, mata uang digital juga telah diterima untuk diperdagangkan di pasar derivatif. Kanada. Serupa dengan Amerika Serikat, Kanada memiliki pendekatan kebijakan yang cenderung ramah Bitcoin. Bitcoin dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan oleh regulator setempat. Sekian video pembahasan saya kali ini mengenai cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.